Silakan Bang Zuma. Ya, jadi gini kawan ya, karena kita ini kan sekarang hidup di zaman yang modern gitu ya kan ya. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa datang dengan membawa kalam ilahi. Nabi Musa menyampaikan kalam itu di tengah-tengah kaumnya. Maka yang menjadi patron saat itu adalah apa yang terlontar dari lisan Nabi Musa. Oleh orang beriman di kalangan kaumnya Nabi Musa, percaya kata demi kata yang terlontar dari mulut Nabi Musa dan tidak percaya kepada apa yang diungkap oleh orang di luar dari mulutnya Nabi Musa. Maka orang yang taat kepada ucapan Nabi Musa itu disebut orang yang beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa dan yang beriman kepada Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian Yesus datang sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau di dalam Al-Quran jelas, beliau mengatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman, sebagai penyelaras dari apa yang diinginkan oleh Elohim terjadi kepada kaumnya Bani Israel yang dipimpin oleh pemimpin satu-satunya yang ada zaman itu, yaitu Yesus. Maka selayaknya Nabi Musa yang terlontar dari mulut Yesus, yang terlontar dari mulut Nabi Musa, itulah yang menjadi patron keyakinan, keagamaan, kepercayaan, rutinitas ritual dan segala upaya penghambaan umatnya Yesus kepada Tuhan. Bukan mulut orang lain, harus Yesusnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Nabi itu ketika diutus kepada kaum, Nabi ini yang harus membahas, yang mengkaji, yang menjelaskan, menelaah, mentafsirkan firman Tuhan kepada kaumnya. Dan alhasil bukan cuma Al-Quran doang, Bible pun mengatakan itu. Sirat itu ada, sinyal itu ada, indikasi itu kuat. Yohanes 1 nomor 18. Coba kita lihat dengan seksama apa yang dikatakan kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 18 ini. Di situ dikatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Elohim, dialah yang menyatakannya. Dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai dialah yang exegomai. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan, dialah yang menguraikan. Bagaimana Elohim itu? Apa yang dikehendaki oleh Elohim, apa yang tidak disukai Elohim, apa yang diinginkan oleh Elohim, bagaimana manusia menyembah Elohim, bagaimana kemudian Elohim bisa disenangkan, dibahagiakan, bagaimana bisa mentaati Elohim. Maka yang punya hak dan wewenang adalah Yesus yang untuk menjelaskan itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi Yesus yang ada di pangkuan Elohim, Yesuslah yang menerangkan, yang menyatakan, yang memperlihatkan, yang menceritakan, yang menjelaskan, mentafsirkan tentang Elohim itu kayak mana. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Maka ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, maka orang berakal akan mencari mana segala firman yang dilontarkan oleh Yesus dari mulutnya tanpa campuran oleh wartawan. Mana? Mana? Tidak boleh ada campuran. Kita nomor satukan dulu ucapan-ucapan Yesus. Mana ucapan Yesus ini? Bersihkan dulu ucapan-ucapan Yesus ini dari sangkaan-sangkaan, dari tambahan-tambahan orang-orang di luar daripada Yesus. Jangan dulu terima yang lain. Dudukkan dulu semua ucapan-ucapan Yesus. Tapi kemana hendak kita cari? Kemana hendak kita cari? Ucapan-ucapan Yesus yang tidak terkontaminasi, yang tidak kemudian mengalami perubahan, yang tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Itu di mana kita harus cari. Sedangkan pola kehidupan keberagaman yang benar pada zamannya
Yesuslah sebagai satu-satunya corong penyampai firman Tuhan. Dia mengatakan apa coba? Di dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti ini harus dinomorsatukan ini. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus harus nomor wahid. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kemudian oleh Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang aku sampaikan itu adalah firman Tuhan yang kekal dan tidak bisa kemudian dirubah, diganti ataupun sebagainya. Itu diterangkan dalam Yohanes 12 nomor 50, 19 nomor 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Nih, konsepnya itu di situ. Maka kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang benar, harus berdasarkan dengan firman yang keluar dari mulut Yesus. Pertanyaannya, mana segala firman Yesus yang tidak terkontaminasi dengan pengarang? Ya, nggak ada toh Bang Suma. Kan kita nggak ada. Mengerti dan tahu cerita tentang Yesus itu kan dari perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Dan kemudian satu lagi Bang Suma. Iya. Memang betul di Alkitab itu tidak ada klaim Yesus yang menyatakan akulah Tuhan. Dan orang Kristen termasuk saya sendiri menyatakan atau mengakui atau memuliakan Yesus sebagai Tuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri selain dari pengajaran. Karena merasa bahwa kita sebagai orang berdosa telah diselamatkan. Nah, bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita sampai kepada saya sendiri memuliakan Yesus sampai kepada kemuliaannya sebagai Tuhan atau penguasa. Itu juga selaras dengan yang diajarkan sama Paulus ya. Di surat Roma itu kan dikatakan di Roma 5:8 itu akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dalam hal ini karena saya merasa juga orang berdosa dan Tuhan Yesus sudah menebus saya atau mungkin kebanyakan orang Kristen sehingga kita memuliakan Yesus sampai kepada kemuliaannya sebagai penguasa atau Tuhan. Jadi bukan karena Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku, itu memang tidak ada. Bukan karena itu. Murni inisiatif dari pengikut. Begitu Bang Suma. Oke. Nah ini kelemahan, itu bukan kelebihan. Kalau kita gunakan akal sehat, setelah membaca Bible nih, di situ Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Maka orang berakal akan mencari mana segala firman tersebut. Yang kedua, ketika kita membaca Bible, bahwasanya ternyata menurut penulis Yohanes, Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Maka item yang kita dapatkan di situ adalah Yesus sebagai penerima firman ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaannya mana ucapan-ucapan Yesus yang adalah firman Tuhan tersebut? Kita cari, tidak kita temukan. Maka tinggalkan. Saya ingin beriman kepada Yesus. Saya ingin beriman kepada ajaran Yesus. Tapi sayangnya saya tidak menemukan lagi segala firman yang diterimanya dari Elohim. Yang muncul perkataan-perkataan orang lain. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Oh, saya tinggalkan. Itu orang berakal, Bang. Saya ingin beriman kepada Yesus. Tapi mana firman itu? Mana ucapan-ucapan itu? Ternyata Yesus dikelilingi oleh penulis-penulis, pengarang-pengarang, para wartawan yang menuliskan tentang Yesus, tapi tidak ada kemudian validasi dari Yesus. Maka orang berakal itu akan meninggalkan itu. Ngapain saya beriman kepada yang bukan diucapkan Yesus? Sementara Yesus sendiri mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, sebab Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan. Bapa
memerintahkan kepada Yesus untuk mengatakan sesuatu kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, membentuk satu kalimat. Kalimat ada cakupannya. Apakah itu perintah atau larangan? Tapi mana itu? Mana? Ya. Satu Bang Suma. Memang betul Alkitab juga ditulis pasca Yesus naik. Dan itu selisihnya juga mungkin cukup lama ya tahunnya ya. Dan jika kita berpikir secara logika menyatakan bahwa karena Yesus tidak memvalidasi sehingga tulisan tersebut tidak bisa dipercaya. Strukturnya itu kan urutannya kan Yesus hidup dulu, wafat terus bangkit terus naik, baru ada tulisan itu. Karena tidak divalidasi oleh Yesus menurut Bang Suma secara logika seharusnya kita tidak percaya. Pertanyaan saya, kan Bang Suma juga percaya nih bahwa yang disebut, mohon maaf nih kita agak geser ke Muslim nggak apa-apa ya, bahwa yang disebut silakan. Nabi Isa dan Yesus itu kan sosok yang sama. Bagaimana Bang Suma bisa percaya juga dengan misalnya cerita Nabi Isa yang juga tidak divalidasi oleh Isanya sendiri? Oke, saya jawab. Ya, strukturnya tadi sudah clear ya bahwa kalau tidak divalidasi langsung kita tidak boleh percaya. Logikanya bicara begitu. Iya. Bagaimana Bang Suma percaya itu? Silakan. Oke, baik. Jadi dalam ajaran Yesus, dia membawa hakikat Bapa. Kerangka berpikirnya adalah aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Tidak ada pemikiran penganut agama samawi untuk bertanya, di mana Bapak datang kepada Yesus? Sejak kapan Bapak berfirman kepada Yesus? Siapa saksi melihat Yesus menerima firman dari Bapak? Enggak begitu konsepnya. Sama seperti ketika Elohim berfirman kepada Abraham. Konsep agama samawi, tidak ada yang berkata, di mana datang Elohim ke Abraham? Mana ada. Musa menerima firman dari Elohim, tak ada konsep samawi. Di mana kemudian Elohim datang kepada Musa? Nggak ada itu. Kenapa? Agama samawi sudah menyadari dengan pasti, dengan sadar, pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhan pencipta langit dan bumi ada yang disebut wahyu. Ma makna wahyu? Apa wahyu itu? Wahyu itu adalah ilham yang berasal dari langit turun kepada sang utusan atau wakil Tuhan yang disebut Nabiullah. Jadi kita manusia biasa tidak punya hak untuk menuntut. Aku tidak pernah melihat wahyu turun ke Yesus. Aku nggak pernah melihat malaikat datang kepada Musa, kepada Ibrahim. Bukan begitu polanya. Jadi Yesus apapun yang terlontar dari mulutnya, wajib hukumnya diimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Saya ulang, apapun yang terlontar dari lisan Yesus, karena dia adalah utusan Tuhan yang suci, maka apapun yang keluar dari mulut Yesus, wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan. Tidak ada embel-embel, malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya, siapa yang jadi saksi? Tidak ada itu. Nggak ada itu. Orang yang beriman kepada para nabi tidak mempertanyakan hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya nabi bukan pembohong, nabi bukan pendusta, nabi bukan penyesat. Mereka menyampaikan apa yang diperintahkan, apa yang diilhamkan, apa yang diwahyukan oleh Elohim kepada dirinya, lantas disampaikan kepada umatnya. Itulah yang disebut iman. Itu satu. Kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad, Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu biilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah Allah yang menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama seperti ketika di Keluaran 1, Keluaran 7, aku Elohim mengutus engkau Musa sebagai Tuhan kepada Fir'aun dan Harun sebagai nabimu.
Ada orang-orang bisa bertanya, di mana Elohim berfirman kepada Musa? Di mana Elohim? Siapa saksinya? Enggak ada. Ketika Yesus mengatakan, aku menerima firman dari Bapa, apa yang aku ucapkan ada apa yang diperintahkan. Enggak ada orang bertanya, di mana Yesus menerima firman dari Bapa? Siapa saksinya? Itu enggak ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 29, Dia yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia tidak pernah kemudian meninggalkan aku, membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Namun apabila aku menghakimi manusia, penghakimanku itu otomatis benar. Kenapa? Karena aku menghakimi bukan seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang kenabianku, tentang kerasulanku, dan Bapa juga bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa tentang kenabianku, tentang kemesiasanku, tentang Kristusnya aku. Yang menjadi saksi bukan kalian, yang menjadi saksi adalah Bapa dan aku. Anda mau percaya, Anda tidak percaya, tidak ada paksaan dalam percaya kepada Yesus. Begitulah Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran tidak butuh saksi. Tapi yang jadi masalah di sini adalah tidak ada sahabat Rasulullah yang menulis Al-Quran kemudian tanpa validasi dari Nabi Muhammad. Tidak ada sahabat Rasulullah yang menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak mendapatkan ijazah legalitas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Lukas? Bagaimana dengan Markus? Bagaimana dengan Matius? Bagaimana dengan penulis Yohanes? Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan penulis Petrus? Bagaimana dengan penulis kemudian kisah para rasul? Ada validasi? Ada legitimasi? Ada ijazah? Ada instruksi? Ada perintah? Ada kemudian Yesus memberikan sinyalemen bahwa mereka menghafalkan, menuliskan itu berdasarkan atas perintah titah dari Yesus? Ada? Nggak ada. Sedangkan polanya yang harus kita ingat di sini adalah Yesus yang adalah Nabi tidak berucap, tidak berkata, tidak bertindak, tidak melakukan satu pekerjaan tanpa dasar asas-asas perintah dan tuntunan dari Bapa yang telah mengutus dirinya. Bahkan sekedar untuk berkata pun Yesus tidak. Bahkan sekedar untuk melakukan satu tindakan pun Yesus itu tidak. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Bahkan dalam kesaksiannya Yohanes nomor 5, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Jadi kalau saya jadi orang Kristen, melihat Bible ini saya akan tinggalkan demi kebenaran akal, demi kebenaran ilmu. Kenapa? Anda mempercayai kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya itu, berarti Anda menafikan kenabian dan kerasulan Yesus. Kenapa? Kenapa Anda tidak mencari rangkaian, susunan segala firman yang Yesus terima? Benarlah kalau kami umat Islam, kami sudah final. Apa kata Allah? Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni. Namun sebelum itu Allah sudah lebih dahulu mengatakan, ya ahlal kitab, wahai pengikut Nabi Isa, wahai kaumnya Yesus, wahai kaumnya Nabi Musa, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Nabiku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah loh, kalau Al-Quran ini ditolak oleh saudara, tolong tunjukkan mana rangkaian pengajaran Yesus yang murni, tidak bercampur dengan ucapan manusia. Ingat kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Seorang Yesus, sang penerima firman, utusan Tuhan yang mulia, yang tidak kemudian dinafikan kemudian kesuciannya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan hidup. Siapa yang menolak kepadanya, maka dia akan mati dalam dosanya. Pun tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
Hargailah itu. Jangan ente nelan semua orang-orang yang seenak perutnya berkata-kata. Anda terima, Anda telan, Anda imani, Anda percayai. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Aku loh, utusan Tuhan loh, anak Tuhan malah. Aku diutus dengan tangan Tuhan sendiri, dengan roh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri loh yang menjamahku. Tuhan yang meletakkan janinku dalam sebuah rahim wanita. Pun tidak berani berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas seenak perut, Paulus seenak edewe, Markus seenak apa yang dia mau. Kemudian Matius menulis apa saja yang dia kehendaki. Begitu juga pengarang Yohanes. Lantas Anda sebagai orang yang berakal sabar, menelan itu semua, percaya itu semua. Lalu kenapa Anda tidak mendudukkan ucapan-ucapan Yesus yang mulia ini? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya apa? Yesus mensucikan kalam ilahi yang datang kepadanya. Permasalahannya kemudian adalah dia datang kepada bangsa Tegar Tengku. Jadi tidak ada wadah untuk menyimpan firman itu. Tidak ada tempat untuk kemudian mengabadikan firman itu. Karena ia datang kepada bangsa yang menolaknya. Maka apa yang terjadi? Yang muncul hanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan atas penelitian para pewarta. Apakah itu kedudukannya firman Tuhan? Tidak. Kenapa? Satu-satunya sebelum Nabi Muhammad sebagai penerima firman dari kalam ilahi, dari langit, hanya Yesus. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes. Bukan. Hanya Yesuslah satu-satunya sumber terakhir bagi Bani Israel. Maka kita harus mencari segala firman yang Yesus sampaikan itu. Sayangnya, sampai kemudian kuda bertelur, firman itu tidak akan pernah mungkin ada. Makanya solusinya yang dibihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran inilah sebagai penutup untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia untuk menuju kepada keridaan pencipta langit dan bumi, menuju jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Karena firman Yesus yang diterima dari Elohim sudah nggak ada. Lalu kita mau kemana ini? Ke Lukas, ke Markus, ke Matius? Oh no, mereka adalah orang-orang yang tidak tervalidasi dan tidak menerima legalitas dari Nabi kami Yesus alaihi salam. Maka solusinya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sandaran terakhir. Silakan saudara. Nah, Bang Suma, kembali ke pertama tadi ya. Kan logikanya kan berkata, jika tokoh utama tidak memvalidasi cerita itu, maka cerita itu tidak dapat dipercaya. Saya fokus ke tentang Yesus dan Nabi Isa. Di sini Alkitab dan Al-Quran itu kalau saya lihat ya, mohon maaf nih, kalau saya lihat kita di posisi yang sama. Tokoh utamanya, Isa atau Yesusnya itu tidak memvalidasi langsung tentang tulisan itu. Tapi tetap bisa kita percaya, karena ada pengaruh dari siapa yang menceritakan. Misalnya nih, kalau di Al-Quran, karena yang menyampaikan langsung adalah Nabi, maka cerita tentang Nabi Isa di Quran ataupun di hadis bisa dipercaya. Karena yang menceritakan Nabi Muhammad langsung. Nah, kalau dalam ruang lingkup kekristenan, kita percaya dengan tulisan itu. Karena kita meyakini bahwa ada ring 1 ke 12 murid dan ring 2 itu ke 70 murid, termasuk Lukas dan Paulus, termasuk di dalamnya itu. Jadi yang saya mau katakan itu gini loh. Dalam mempercayai sesuatu, kita di posisi yang sama. Sekalipun logikanya mengatakan bahwa jika tokoh utama tidak memvalidasi, yaitu Yesus atau Isa ini tidak memvalidasi, maka cerita itu tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika orang yang menyampaikan adalah orang yang bisa dipercaya, kita bisa ikut mempercayai cerita itu. Dalam lingkup Kristen, kita percaya kepada 12 murid dan 70 murid. Dalam lingkup keislaman percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kan begitu. Jadi kita di posisi yang sama dalam hal mempercayai sesuatu yang tidak divalidasi langsung oleh tokoh utamanya, misalnya Yesus atau Nabi Isa. Itu yang saya maksud, Bang Suma. Dan tentang yang lain ya, mungkin itu memang sudut pandang Bang Suma mengartikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa atau Yesus, sedangkan sudut pandangnya orang Kristen memang berbeda. Alkitab ini adalah kesaksian yang ditulis,
betul sekali, misalnya Yesus dikatakan menerima firman atau perkataannya dari Bapa langsung, ya betul, sesuai dengan cerita yang di dalam Alkitab. Yesus berkata sendiri begitu. Apa yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri. Nah, kita juga percaya itu. Nah, kalau statement mengenai apapun yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan, sama, kita juga di posisi yang sama. Kan Bang Suman tadi bilang, apapun yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan. Saya sebagai orang Kristen atau orang Kristen umumnya, ya kita percaya itu. Bahkan di dalam perjanjian baru, khususnya untuk yang online ya, itu diberi pembeda, misalnya teksnya berwarna merah, itu perkataan Yesus langsung, untuk memudahkan mana yang naratif, mana yang perkataan Yesus, mana yang prolog, begitu. Jadi sama, kita di posisi yang sama untuk mengimani semua yang dikatakan oleh Yesus. Tapi tinggal nanti buktinya gimana, apakah benar Bang Suma mengimani semua perkataan Yesus yang merah itu atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke, saya jelaskan. Jadi saya melepas diri dari isi Bible. Saya melepas diri dari isi kitab saudara. Kenapa? Karena itu bukan rangkaian segala firman dari mulut Yesus. Bagaimana mungkin saya percaya ucapan-ucapan yang ada di dalam sana? Ini saya uraikan untuk Anda pahami. Saya tidak mungkin percaya. Tadi kan saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, menemukan buku seperti ini, saya akan tinggalkan. Karena ternyata di dalamnya tidak murni ucapan Yesus. Bercampur aduk dengan ucapan manusia. Yang harus saya temukan adalah ucapan Yesus yang tidak ditambah oleh ucapan Yesus itu sendiri, apatah lagi ucapan orang lain. Itu maksudnya. Saya mendudukkan diri saya sebagai seorang Kristiani, menemukan ucapan-ucapan Yesus seperti itu, maka tugasku adalah mencari ucapan Yesus yang tidak bercampur dengan ucapan pengarang. Al-Quranul Karim ketika dicetak, tidak dicampur di dalamnya dengan ucapan-ucapan pengantar atau orang yang mencetak. Begitu juga sahabat-sahabat, ucapan-ucapan sahabat yang menghafalkan ayat suci Al-Quran ketika dibukukan tidak dicampur adukkan dengan ucapan para sahabat. Bahkan ketika Al-Quran tidak dicampur dengan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kalam ilahi, sedangkan hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW, utusan sang ilahi. Bedanya itu di situ. Harusnya kalau saya sebagai seorang Kristen melihat kemudian indikasi-indikasi tentang Yesus, ucapan Yesus, cakupan pengajaran Yesus, rangkaian firman yang Yesus terima, sabda-sabda Yesus, ternyata di dalam Bible itu ada ungkapan-ungkapan yang menyelaraskan kemudian dengan sukunya Yesus sebagai Bani Yehuda. Apa itu? Rupa-rupanya di dalam waktu-waktu tertentu, Yesus ketika berbicara atau Yesus ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Aramaik, menggunakan bahasa Aram. Artinya segala firman yang terlontar dari mulut Yesus ketika pun dibukukan, maka yang tertulis adalah huruf-huruf Ibrani. Contoh di Markus 7 nomor 34. Ingat, Markus ini adalah asisten Paulus. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, Efata atau Efatah, bukalah, bukalah. Yesus berbicara ke langit dengan menggunakan bahasa Aram. Sama seperti dalam Kejadian Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Artinya, setiap kali Yesus melontarkan pengajaran yang berasas firman dari Bapa, maka Yesus pasti menyampaikannya dengan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Kenapa? Karena yang menjadi kemudian anak didiknya, pendengarnya, audiensnya adalah mereka yang menggunakan bahasa
Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin firmannya berasal dari Elohim menggunakan bahasa Ibrani, keluar dari mulutnya bahasa Yunani. Nggak mungkin. Dari sini aja saya dapat menyimpulkan bahwa surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan semuanya itu hanya menceritakan tentang kisah sejarah yang mereka tahu dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang mereka kumpulkan tentang peristiwa cerita-cerita yang ada di sekelilingnya, dan apa yang mereka inginkan tambahi dan kurangi dan jelaskan dan terangkan di dalam buku mereka. Kedudukan firman Tuhan yang datang kepada Yesus itu sudah tak ada. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang terdahulu, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Inilah yang dimaksud. Makanya kalau saya menyambungkan kepada nubuat yang ada di Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, seorang nabi yang terlalu berani berbicara membawa namaku dengan alasan ini firman Tuhan tapi tidak aku firmankan, maka nabi itu harus mati. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Nabi-nabi berarti jamak, bukan cuma satu, berarti banyak nabi yang datang kemudian, tapi tidak disebutkan sebagai nabi, namun cakupan pengajarannya identik dengan kenabian. Buktinya dia memiliki firman, dia memiliki kitab, dia memiliki kemudian asupan-asupan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang Kristen sebut sebagai firman Tuhan. Artinya meskipun mereka penulis Bible ini tidak dianggap nabi, faktanya secara real mereka mengaku itu adalah firman Tuhan. Berarti mereka menerima firman dari Tuhan, berarti mereka adalah wakil Tuhan. Dengan kata lain mereka adalah nabi. Diakui atau tidak, Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya itu adalah nabi karena mereka mengaku diilhamkan kemudian dari pencipta tulisan-tulisan itu. Benar tidaknya, lihat akhir hidupnya, kata Ulangan 18 nomor 20, mereka semua harus mati. Ada nggak yang mati baik? Semuanya mati mengenaskan, termasuk Paulus. Nah ini saudara, jadi kembali kepada tema kita. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan menuntut kepada histori, saya akan menuntut kepada ilmu, saya akan menuntut kepada sejarah, saya akan menuntut kepada zaman, saya akan menuntut kepada ilmu pengetahuan, saya akan menuntut kepada orang Yahudi. Mana segala firman yang Tuhanku berikan kepada Nabi Yesus? Tunjukkan kepada saya, karena itu pasti ada. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang dipermankan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan aku tidak menyampaikan itu dari diriku. Firman yang kau dengarkan dari aku, itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Beranikah Lukas mengatakan itu? Beranikah Markus juga mengikuti itu? Beranikah Paulus juga berkata demikian? Beranikah juga kemudian Yohanes, Matius mengatakan itu? Bahwa apa yang kau dengarkan, apa yang kau baca dari bukuku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Beranikah mereka mengatakan itu? Tidak. Karena sejatinya mereka tidak pernah sadar bahwa kelak tulisannya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kekuatan Imperium Romawi. Mereka tidak pernah sadar kalau mereka punya tulisan nantinya akan lolos ketika ada pengkanonan kitab. Kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain dijadikan sebagai kitab apokrifa, kitab yang disembunyikan, sementara kitab mereka diloloskan. Mereka tidak pernah bermimpi kalau catatan-catatan mereka kelak akan diangkat derajatnya jadi surat kabar, menjadi firman yang dianggap firman Tuhan. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga kenapa Bible itu bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa diperbarui seenak pesanan, karena itu bukanlah kalam ilahi. Sekali lagi saya katakan sederhana, Bung. Kalau saya menjadi seorang Kristen,
Saya akan menuntut kepada siapapun yang bisa saya tuntut. Tunjukkan kemudian firman Tuhan yang datang kepada Yesus yang tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran orang Roma, orang Yunani yang syarat dengan kepentingan. Ada? Tidak ada. Maka tinggalkan kemudian. Silakan. Gini Bang Suma. Ya, saya sambung lagi ya. Bang Sumo bilang jika saya Kristen tidak percaya dengan Alkitab karena bukan 100% firman Tuhan. Kan begitu. Jadi yang saya mau garis bawahi gini, tidak mungkin ada seorang menjadi Kristen kalau tidak percaya dengan Alkitab. Jadi satu-satunya sumber yang bisa kita dapat, berita yang bisa kita dapatkan tentang Yesus itu hanya Alkitab saja. Terutama yang sekarang kita pegang ini, misalnya dalam Perjanjian Baru. Tidak ada sumber lain lagi di luar itu. Sejarah juga tidak lengkap. Misalnya di luar Perjanjian Baru ya itu nggak lengkap. Jadi tidak mungkin ada orang menjadi Kristen tanpa percaya Alkitab. Formulanya begitu. Jadi bukan terbalik. Jadi Kristen dulu kemudian tidak percaya dengan Alkitab, enggak seperti itu. Percaya dulu dengan pemberitaan, dengan Alkitab, kesaksian para murid yang ditulis dan diberitakan, barulah menjadi pengikut Kristus berdasarkan berita itu. Nah, makanya di gereja kan juga atau secara keimanan orang Kristen kita kan diajari tentang iman yang berproses. Dari mendengar dulu, kemudian percaya, baru bertumbuh. Itu dari mana? Itu juga dari Alkitab yang mengatakan. Dari surat Paulus juga, misalnya di Roma itu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus yang ditulis atau dicetak dalam Perjanjian Baru. Lah itu sebenarnya ya kesaksian para murid atau berita yang diceritakan oleh para murid itu yang ditulis. Setelah mendengar bagaimana, baru kita percaya atau enggak. Kalau percaya berarti menjadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen. Kalau enggak ya sudah, berarti bukan pengikut Kristus. Dia punya cara hidupnya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 1:12 itu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Kristus, maksudnya nama Yesus. Atau di surat Paulus yang sama itu, di Roma itu, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi setelah mendengar baru dia percaya, bukan kebalik. Dan yang terakhir itu, kita atau orang Kristen itu dituntut untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Oke lah, mungkin pertama dia baru tahu cerita sedikit-sedikit, kemudian diperdalam lagi. Kalau bertumbuh juga dari Alkitab juga, misalnya di Kolose itu surat Paulus juga, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Jadi kita didorong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi formulanya memang mungkin berbeda ya Bang Suma. Dan kalau Bang Suma mengatakan tadi jika saya Kristen, saya nggak percaya Alkitab karena bukan 100% perkataan Tuhan, itu bukan formulanya orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya dengan, maksudnya formulanya orang Kristen itu percaya dulu dengan Alkitab, kesaksian yang ditulis, baru menjadi orang Kristen gitu. Sekalipun ya kita kan berbeda ya, yang Perjanjian Baru ini bukan 100% perkataan Tuhan, tapi 100% diklaim sebagai kesaksian para murid yang hidup sejaman kemudian ditulis begitu. Jadi klaimnya itu bukan 100% perkataan Tuhan, tapi klaimnya itu adalah kesaksian para murid yang ditulis. Begitu Bang Suma. Oke, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, baik itu kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak akan mengikuti itu, melainkan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini tolong gugurkan Al-Quran ini. Kebohongan yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada orang menjadi Kristen tanpa percaya kepada Bible. Saya banyak berdebat dengan seorang pendeta, pastor. Justru saya yang mengajarkan isi Bible. Jadi mereka menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena nenek moyang. Karena ikut kepada nenek moyang, ikut kepada orang tua. Bukan karena proses belajar Bible. Kalau orang menjadi Kristen karena belajar Bible, itu bullshit. Dan saya tidak pernah menemukan satu orang pun. Yang muncul adalah ketika orang itu sudah menjadi tokoh, dikasih tempat kemudian kedudukan di Kristen, barulah mereka mempelajari, membuka Bible itu. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk mendoktrin, untuk mendogma. Mereka belajar Bible bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk melanggengkan kedudukan sebagai tokoh yang mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada itu orang belajar Bible kemudian masuk Kristen, nggak ada. Misalnya orang Kristen, orang Hindu atau orang Islam belajar Bible, habis itu mereka masuk Kristen. Nggak ada itu, nggak ada. Saya belum temukan. Justru orang Kristen ketika belajar Bible keluar dari Kristen, itu faktanya. Karena mereka tidak menemukan kebenaran di dalamnya. Kemudian, saudara mengatakan bahwa percaya kepada Yesus. Saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, saya ulang lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menanggalkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda akan fokus kepada Yesus tok, kepada firman yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena percayanya hanya kepada Yesus, gak boleh yang lain. Anda menolak Nabi Muhammad, harusnya Anda menolak Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda harus berfokus pada satu oknum ini, yaitu Yesus saja. Karena kenapa? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel bukan sebagai seorang yang bisu. Dia adalah seorang rabi. Dia seorang nabi. Dia utusan Tuhan. Dia kepercayaan Tuhan. Dia bawa pengajaran. Dia seorang guru. Dia seorang junjungan. Bahkan dia adalah jalan. Sudah jalan, dia adalah kebenaran. Siapa yang menerima jalan dan kebenaran yang diajarkan, maka dia akan memperoleh hidup. Kurang apa lagi? Jadi tidak dibutuhkan lagi Lukas, tidak dibutuhkan Markus, Matius, apalagi Paulus. Ngapain? Tapi sayangnya Anda kehilangan arah menuju kepada Yesus. Jalan itu terputus. Benang merah penyambung antara penulis Bible dengan Yesus itu tak ada lagi. Sehingga hanya ada iman buta yang Anda pakai. Anda sekedar hanya percaya saja, penting Yesus Tuhan, kami percaya kepada kesaksian-kesaksian. No, tidak begitu cara orang beriman yang benar. Dudukkan Yesus ini sebagai satu-satunya sumber. Dia adalah penyampai firman. Dia yang menerima firman dari langit, bukan Lukas, bukan Markus, apalagi Paulus. Lalu pertanyaannya, mana segala firman itu? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena pada saat Anda percaya kepada pengarang-pengarang, Anda akan digiring kepada cakupan apa yang mereka inginkan terhadap apa yang mereka tuliskan. Contoh, ini sederhana, Bung. Sederhana sekali. Ketika di dalam cerita itu di Matius 24, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan saudara yang percaya kepada buku-buku ini? Terima ajaran Yesus? Tidak. Anda meninggalkan pesan Yesus yang hanya tinggal secuil tersebut. Sudahlah secuil, tinggal sedikit. Hanya temuan-temuan yang tidak jelas asal-usulnya pun Anda tolak.
dan Anda lebih mengedepankan ajaran yang mendominasi di dalamnya, yaitu Yesus dan kawan-kawannya. Ucapan Yesus yang hanya sedikit itu, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Fakta di dalam Bible dan sejarah mencatat, Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Mesias di padang gurun. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda mengikuti nasihat Yesus? Karena kekristenan tidak dibangun dari firman yang diterima Yesus. Kekristenan itu dibangun dari doktrin dan dogma Paulus in the gang kepada orang Roma Yunani, menyebar sampai ke Indonesia. Sekali lagi, ini sangat sederhana. Ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Camkan, renungkan. Jika apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan firman yang diterima Yesus ini? Sabda Yesus ini diaminkan, diikuti, atau cuma dianggap sebagai angin lalu oleh Kristen? Kalau percaya kepada Yesus, maka segeralah buang 13 buku dari Paulus itu. Karena kata Yesus, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Tapi Kristen mengatakan, no, kami harus percaya karena yang datang kepada Paulus itu adalah asli. Nah, itulah kalian yang lebih mengedepankan kemudian perkataan-perkataan manusia daripada perkataan Yesus. Padahal Kristen sejati adalah mereka yang menuntut, mencari segala firman yang Yesus sampaikan dari Elohim tanpa ada campur aduk perkataan-perkataan pengarang. Itu bisa ditemukan di mana? Tak ada lagi. Karena Yesus datang kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang bukan menerima ajarannya tapi menolaknya. Silakan. Ya, kita masuk ke tema yang berbeda. Bang Suma, soal Paulus ya kemarin juga sempat kita ngobrol juga soal ini, dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan kenapa saya atau orang Kristen percaya bahwa itu memang Kristus sendiri, bukan Mesias yang lain atau Mesias baru seperti yang Bang Suma sampaikan tadi ya. Seandainya ada Mesias yang baru atau Mesias yang lain, barulah kita meragukan. Tapi apa yang disampaikan Paulus justru menjunjung Kristus sendiri. Dan cerita yang disampaikan Paulus, beritanya juga sama dengan apa yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi karena di awal Bang Suma mengatakan, saya juga bingung juga nih, Bang Suma mengatakan, seandainya menjadi Kristen fokus kepada Yesus tanpa berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak tahu caranya gimana bisa fokus kepada Yesus tanpa percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena hanya itu saja satu-satunya sumber yang bisa dipakai. Jadi nggak mungkin bisa fokus kepada Yesus tanpa menggunakan berita dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk surat Paulus. Seharusnya begitu. Makanya bingung juga saya ketika Bang Suma bilang begitu ya, dan nggak mungkin lah. Aku rasa nggak mungkin kita bisa fokus ke Yesus tanpa percaya dengan Matius, Markus, Lukas atau Perjanjian Baru. Nah, soal Paulus, karena beritanya sama, muatannya sama, misalnya tentang penderitaan, kebangkitan itu sama dari cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan termasuk surat Paulus, sehingga kita mengakui bahwa itu memang Yesus dan bukan Mesias baru. Kan di situ menurut kisah para rasul, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan tentang Mesias baru. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, bukan tentang itu. Dan lagi pula, memang ada dua cara
kedatangan Yesus dari pandangan orang Kristen. Kedatangan yang pertama adalah secara rohani, di mana Yesus sendiri mengklaim bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu klaimnya Yesus. Lagi-lagi di dalam perjanjian baru yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga kedatangan yang kedua, itu nanti di akhir zaman. Datang dari langit-langit dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi kedatangan secara rohani dan kedatangan secara fisik atau menyeluruh. Yang dialami oleh Paulus adalah kedatangan secara rohani. Jadi bukan kedatangan kedua. Nah, itu pengajaran di dalam kekristenan, Bang Suma, sehingga kita tidak bingung bahwa atau menyatakan bahwa yang datang ke Paulus ini bukan Yesus yang asli, enggak seperti itu. Karena buktinya ceritanya juga sama, kecuali kalau Paulus menceritakan yang berbeda. Misalnya mengatakan bahwa Yesus ini tokoh yang lain atau Yesus ini tidak disalib, lah itu baru bisa diperdebatkan karena tidak sinoptik, tidak satu pandangan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, begitu Bang Suma, ini tanggapan saya ya, dalam pengajaran Kristen begitu. Oke, saya jawab 2 hal. Yang pertama, bagaimana mungkin Kristen percaya kepada Yesus tanpa percaya kepada Lukas, Matius, dan lain-lain? Ini yang harus disadari. Ketika Anda percaya kepada catatan Matius, ketika Anda percaya kepada catatan Lukas, Markus, dan lain-lain, maka totallah percaya kepada tulisan tersebut. Dengan mendudukkan bahwa catatan-catatan ini adalah buku sejarah, bukan firman Tuhan yang diterima Yesus, yang bukan firman Tuhan yang Yesus sampaikan berdasarkan bukan dari perkataannya sendiri. Dudukkan buku-buku Matius Anda itu sebagai catatan-catatan pewarta atau surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Jangan kamu dudukkan sebagai firman Tuhan. Tetapi satu hal, percaya kepada pemberitaan mereka bahwa Yesus memiliki firman yang tidak terkontaminasi dengan ucapan pengarang-pengarang, tidak terkontaminasi dengan kesaksian-kesaksian orang, melainkan apa yang terlontar kata per kata dari mulutnya, semuanya 100% adalah kalam ilahi. Permasalahannya, mana seluruh firman yang Yesus terima itu? Tak ada. Maka solusinya, tanggalkan agama Kristen. Tinggalkan buku-buku itu dengan Anda percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Sederhana bukan? Silakan Anda kemudian percaya itu tulisan wartawan, tapi jangan percaya itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, dan justru buku itu menerangkan kalau Yesus itu ternyata tidak mencampur adukan antara ucapannya dengan ucapan Tuhan, apatah lagi ucapan pewarta dengan ucapannya dan ucapan Tuhan. Itu loh cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus berkata datang secara rohani. Saudara, yang diterangkan jika 2-3 orang berkumpul di situ ada aku, itu tidak salah. Itu sudah betul. Selama orang yang berkumpul itu mendudukkan Yesus itu sebagai penyampai firman. Tepat, tetapi kalau yang didudukkan itu Kristus sebagai Tuhan yang datang, itu setan. Sekarang coba Anda buktikan. Ketika Anda bersama dengan orang Kristen berkumpul, berbicara tentang Yesus, apakah Yesus datang dalam bentuk cahaya? Apakah Yesus datang dalam bentuk suara? Tidak. Jadi kalau orang Kristen berkumpul menyebut-nyebut nama Yesus, ya di situ ada Yesus kan, nama Yesus disebut. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Di situ ada cahaya, di situ ada suara. Dan Anda mengatakan bahwasanya Yesus ajarannya dan Paulus ajarannya itu ada sinkronisasi. Di mana sinkronnya? Sinkronnya di mana?
Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Paulus mengajarkan Kristus untuk seluruh dunia. Yesus mengajarkan menjaga hukum Taurat. Paulus mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim dan mengimani dirinya sebagai utusan Elohim. Paulus mengajarkan itu adalah Yesus adalah Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian untuk mengikuti dirinya ke sinagoge, sujud, tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan, ibadahnya hari Sabat, berpuasa dan seterusnya. Paulus mengajarkan meninggalkan itu semua. Lalu yang Anda katakan sinkron yang mana? Tidak ada sinkronisasi. Yesus datang mengakui dengan sangat-sangat valid di dalam catatan yang dituliskan oleh penulis Yohanes 1 nomor 51. Malaikat kemudian naik turun kepada saya sebagai anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan dirinya menerima firman sebagai apa? Sebagai anak manusia. Paulus mengatakan menerima firman Injil bukan dari manusia. Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Bertentangan. Endingnya di mana? Ketika Anda percaya kepada pemberitaan Paulus, berarti Anda menolak Yesus. Ingat kawan, Paulus itu mulai menulis suratnya di tahun 50-an. Yesus berkata antara tahun 30 sampai 33. Kalau ada kemudian orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus kemudian datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Di mana kedudukan saudara? Percaya atau tidak percaya? Anda percaya, berarti Anda anti Kristus, anti terhadap nasihat Yesus. Inilah celakanya kalau tidak menemukan segala firman yang Yesus sampaikan. Hanya menghantam semua buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam gereja. Yesus berkata jangan percaya. Saudara malah mengatakan percaya. Mana yang kami harus percaya? Yesus atau kan Anda? Hanya gara-gara aku adalah Yesus yang kau niaya, hanya gara-gara itu. Lah, namanya penyesat. Menyerupai Yesus pun bisa, mengaku Yesus pun bisa. Dan itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Itu nasihat Yesus di tahun 30 sampai 33. Putus pengajaran Yesus, muncul pengajaran baru. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu Yesus dalam bilik loh. Lah, Matius 24 jelas kok. Di Nata nomor 24. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu di padang gurun. Atau mengaku bertemu Mesias dalam bilik. Paulus mengaku menulis Injilnya, surat-suratnya dalam bilik penjara, rahasia, Taimeong. Lalu Anda percaya? Yesus yang mengatakan jangan percaya, Anda malah percaya. Itulah kemudian kenapa saya mendudukkan di awal pembukaan tadi, dudukan dan cari segala firman yang Yesus sampaikan berdasarkan apa yang diterima dari langit. Anda tidak akan menjadi Kristen, Anda tidak akan tersesat. Jangankan menemukan itu Bung, jangankan menemukan, Anda susun semua tinta merah yang ada di dalam kitab saudara, tidak akan mengantarkan Anda menjadi Kristen. Anda akan dihantarkan kepada orang sebagai penonton bahwa Yesus itu ternyata hanya utusan Tuhan bagi Bani Israel. Apatah lagi kalau sampai Anda menemukan segala ajaran yang diterima dari langit tersebut. Sayang yang tidak lagi. Cukuplah tinta merah itu. Tinta merah itu Yesus simpulkan di mana? Yohanes 5 nomor 36. Apa itu? Ada kesaksianku dari kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi tinta merah seluruhnya menghantarkan orang percaya kesaksian Yesus. Apa itu? Aku adalah utusan Bapa. Begitu juga murid-muridnya. Yohanes 17:8. Segala tinta merah yang aku berikan, yang aku terima dari Bapa, telah aku sampaikan semua tinta merah itu kepada murid-muridku Bani Israel. Dan tinta merah itu menghantarkan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jelas itu Bung. Jadi tinta merah membuat murid Yesus percaya Yesus adalah Rasulullah.
bahwa tinta merah endingnya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hanya tinta hitamlah yang orang-orang Kristen percaya sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Mana tinta merah yang menghantarkan Anda menjadi penyembah Yesus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda percaya kepada Lukas? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda kepada kerasulan Paulus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Silakan. Bang Suma mempertanyakan yang nggak ada. Nah, itu dia. Itu dia. Maka yang menghantarkan Anda menjadi Kristen adalah si tinta hitam. Silakan. Ya, oke. Gini. Ya, panjang juga ya, tapi gini Bang Suma, tadi saya garis bawahi kenapa orang Kristen percaya kepada Paulus, dan Bang Suma menarasikan bahwa ya Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Paulus membatalkan, kan begitu ya. Ya sebenarnya kalau bilang membatalkan, memang tulisannya membatalkan ya, tapi intinya itu bahwa keselamatan itu bukan lagi datang dari Taurat, itu maksud Paulus. Dan bukan semata-mata kemudian Taurat tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Wong Yesus sendiri yang sudah menjabarkan bagaimana Taurat yang seharusnya atau yang sudah ditingkatkan syaratnya ya. Kan Yesus mengajarkan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan menggenapinya. Yang tadinya orang dihukum karena membeen, dianggap berdosa karena membeen, sekarang benci saja itu sudah sama hukumannya dengan membeen. Kan begitu, artinya ada peningkatan syaratnya. Yang tadinya berzn itu harus langsung tubuh dengan tubuh, sekarang hanya birahi saja sudah dianggap sama dengan zn, itu kan peningkatannya. Nah, Paulus ini menegaskan bahwa sekarang bahwa orang itu dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum itu, tapi karena iman kepada Kristus. Kalau beriman sudah pasti melakukan perintah Kristus, begitu loh maksudnya. Ya, dan satu lagi, kalau bicara soal Paulus, kenapa kita percaya, kita langsung ke fokus intinya, kebetulan karena Bang Suma Muslim ya Bang. Jadi karena ceritanya itu yang dimaksud sejalan itu cerita tentang pewartaan tentang penderitaan. Yesus rela menderita, maksudnya apa, dia rela dihina, bahkan menderita wafat sampai disalib. Karena cerita itunya itu sama gitu loh. Sehingga kita percaya itu. Tentang pengajaran yang lain itu kan Paulus mengambil cerita itu dan menjabarkannya lebih dalam kepada para jemaat, termasuk di Galatia misalnya. Dan mereka itu kan sesuai konfliknya itu. Surat-surat itu kan sesuai konfliknya. Misalnya kepada Galatia, waktu itu ada ajaran lain yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Paulus, bahwa keselamatan itu datang dari iman kepada Kristus, bukan dari ajaran lain atau menjalankan hukum Taurat. Atau mungkin menceritakan, mohon maaf ya, misalnya Yesus ini tidak wafat. Paulus sendiri yang menegaskan di Galatia 1:6 itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Jadi Paulus heran kenapa kamu bisa mengikuti Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, yang sebenarnya bukan berita itu, bukan berita yang benar. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini pesan Paulus. Tetapi sekalipun kami, maksudnya para imam, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu berita yang berbeda dengan berita yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus di sini sudah menekankan kepada jemaat Galatia, jika ada orang yang memberitakan bahwa di sini kan Galatia sedang ada konflik, bahwa keselamatan itu bukan hanya iman kepada Kristus, tapi juga menjalankan hukum Taurat. Nah, itu salah.
Apalagi mengatakan bahwa Kristus tidak wafat, tidak bangkit. Nah, itu lebih salah lagi. Sekalipun itu dari malaikat, kata Paulus, terkutuklah dia, dan kita tidak boleh percaya begitu saja, begitu. Ini pesan Paulus. Karena Bang Zuma mengatakan Kristen ini memang pengikut Paulus, ya oke lah, kita ikutin apa kata Paulus di sini. Betul sekali. Dan tidak salah kalau dikatakan mengikuti Paulus, ya. Jadi begitu, dan saya sebagai Kristen ya mau nggak mau harus mengikuti apa yang tertulis di Perjanjian Baru. Sekalipun misalnya itu memang bercampur, karena memang kita berada di standar yang berbeda tentang kitab suci. Orang Kristen memang tidak punya standar mengatakan atau spesifikasi khusus tentang kitab suci harus 100% perkataan Bapa misalnya. Kita nggak punya itu, kita nggak punya standar itu. Yang kita punya kitab suci adalah kesaksian para murid yang ditulis, hanya itu saja. Jadi kalau ditanya 100% perkataan Bapa, ya nggak punya. 100% perkataan Yesus ya sudah pasti nggak punya lagi, ditambah-tambah itu. Nah, maksud saya di sini kita memang berada di posisi yang berbeda, dan saya rasa karena sudah berbeda, mungkin fokusnya ke ini ya, tentang statement tentang Isa dan Yesus, yang bahwasanya oke lah kita percaya dengan berita yang disampaikan oleh Paulus, betul, dan Paulus juga menegaskan jika ada berita lain itu sekalipun dari malaikat kita tidak boleh percaya. Bagaimana dengan Bang Zuma? Ada nggak yang pesan-pesan mungkin sama dengan apa yang disampaikan Paulus? Jadi tanggapan saya hanya itu aja. Oke, Bang Zuma itu ke-mute Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini kawan, ketika Paulus berkata, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena pada masa itu banyak Injil yang berselebaran. Itu kan suratnya dia dalam Galatia kan? Galatia 1 nomor 6 itu dia mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain. Kenapa? Karena memang pada saat itu banyak Injil. Coba Lukas saja mengatakan banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak Injil-Injil lain yang bertebaran kemudian, termasuk Injil Filipus. Sementara Filipus ini adalah orang yang diajak oleh Yesus kemudian untuk bersama dengannya melakukan penginjilan, mengabarkan Injil Allah kepada orang-orang yang ada di Galilea. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban, Paulus kemudian yang menguraikan secara terinci. Kalau tidak ada penyaliban, apa yang mau dijual oleh Paulus? Gak ada. Mau jual apa Paulus kalau tidak ada penyaliban? Apa yang dia mau jual? Kerasulannya ini kira-kira laku karena apa? Ada? Tidak ada. Satu-satunya produk yang harus dia jual Paulus adalah penyaliban. Makanya di dalam 1 Korintus 1 nomor 23, penyaliban itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi non-Yahudi. Makanya orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah satu kebodohan. Pasti bodoh orang-orang itu. Dalam arti kata terkait dengan keyakinan kepercayaan mereka terhadap penyaliban. Sekarang mari kita urai. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya lah yang akan disalibkan. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya lah yang akan kemudian menderita. Yesus tidak pernah menjelaskan kalau dirinya lah yang akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Saya buktikan. Yesus setiap kali berbicara mengenai kebangkitan, berbicara penyaliban, penderitaan, itu dia selalu mengatakan anak manusia. Saya ulang, selalu mengatakan anak manusia. Kita mulai, Matius 17 nomor 22 sampai 23. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Oke? Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bukan membunuh aku.
Catat. Catat itu. Yang kedua, Matius 20 nomor 17 sampai nomor 29 nomor 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, bukan menjatuhi aku. Catat. Catat itu. Ini ilmu. Makanya kalau saya jadi Kristen membaca Bible, segera akan saya tinggalkan Kristen itu. Kenapa? Karena Bible pasang badan untuk melindungi Yesus. Yesus ini orang suci, bukan dia yang dibunuh. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. 2. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia. Lagi-lagi dia menyebut sebagai anak manusia. Matius 26 nomor 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Anak manusia. Markus 8 nomor 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah ketiga hari. Anak manusia. Markus 9:31 nomor 32. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Anak manusia disebutkan dengan dia, tidak mengatakan aku. Markus 10:32-34. Lalu kemudian diceritakan di sana, mulailah Yesus mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia hukuman mati. Lanjut. Lukas 9 nomor 22. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 nomor 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang ketuanya yang akan digenapi di Yerusalem. Ini bercerita tentang anak manusia. Lukas 9:44 nomor 45. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan aku. Anak manusia. Dia yang akan menanggung. Dia yang akan dibunuh. Dan seterusnya. Dia tidak pernah mengatakan kalau dirinya itu yang akan dibunuh. Lukas 18:31-34. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan menyesah dan membunuh dia. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Lukas 24 nomor 6 nomor 7. Ia tidak di sini lagi. Ia sudah bangkit. Ingat apa yang dikatanya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Lukas 24 nomor 26 27. Bahkan Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab nabi, mulai dari kitab Musa, kitab para nabi-nabi. Lalu Lukas 24, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ingat, Mesias palsu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias harus menderita. Asli atau tidak nih? Itu harus kita kaji sebentar. Kembali kepada pengajaran Yesus, saudara. Yesus berkata kemudian di dalam kitab Lukas 24, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Baru dia mengatakan aku. Semua harus digenapi, semua yang tertulis tentang aku. Dia tidak mengatakan tertulis tentang anak manusia. Ketika Yesus berbicara mengenai kitab Taurat, bercerita tentang kitab nabi-nabi, bercerita tentang kitab Mazmur, baru Yesus mengatakan aku. Dia tidak mengatakan anak manusia.
Semua yang tertulis di dalam kitab Tanakh, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur tentang aku harus tergenapi. Adakah di dalam Taurat, adakah di dalam kitab para Nabi, adakah dalam kitab Mazmur legalitas pembunuhan terhadap orang yang dikasihi Tuhan untuk dosa-dosa manusia? Tidak akan Anda temukan. Sampai Pak Bom-Bom haid 1 bulan berturut-turut, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Anak manusia, dia akan mati, dia akan bangkit. Jadi kalau Anda mengatakan selaras dengan pengajaran Paulus, mungkin yang Anda maksud nubuatan Yesus tentang penggantinya yang mati terkutuk di atas salib itu akan diuraikan oleh nabi palsu dari Kristus palsu. Silakan Anda bantah. Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang harus digenapi dan harus kukatakan kepadamu selagi aku masih bersama-sama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tolong tenangkan pikiran Anda, gunakan akal sehat saudara. Saya bacakan data terakhir sebelum saya serahkan kepada antum. Di dalam Matius 16 nomor 21 apa katanya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Ingat tadi saya mengatakan ini pengantar-pengantar ini bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan, ini hanya pengantar dari pengarang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia. Apa katanya? Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan ditimpa musibah itu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis. Loh, kok Petrus dibilang iblis? Harusnya Yesus itu menganggap Petrus itu adalah orang yang dikasihi, orang yang dicintai, karena memikirkan keselamatan beliau. Ternyata tidak. Yesus menjawab apa kawan? Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab apa kamu menjadi batu sandungan? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Jadi kejadian tragedi penyaliban itu adalah rancangan Tuhan. Menurut pengakuan Yesus, itu rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan itu? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menjadi tebusan, pengkhianat menjadi ganti. Itu yang terjadi ketika orang-orang berkongkok-kongkok ingin mencelakai Yesus. Pikiran manusia, guru kita akan mati, guru kita kemudian akan disalib, guru kita akan pergi dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi kata Yesus, no, bukan pikiran manusia yang akan berlaku. Yang berlaku adalah pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Aku akan menyelamatkan kemudian orang yang aku kasihi. Aku akan mengirim malaikatku untuk menatang dia, melindungi dia dari segala jalannya. Aku tidak membiarkannya seorang diri. Aku sudah mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Maka ketika kalian berupaya untuk membunuh utusanku yang benar, utusanku yang tidak bersalah, maka aku Tuhan tidak akan diam diri. Pemikiran Tuhan jelas. Makanya Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat. Bukan di dalam Matius, di dalam Markus, dalam Galatia, di dalam Roma, Filipi, dan seterusnya. Bukan. Tapi yang harus tergenapi adalah yang ada di dalam kitab Tanakhnya orang Yahudi. Apa itu? Tuhan akan datang menyelamatkan orang yang dikasihi. Ini saudara, pikirkan, renungkan. Sebenarnya kuncinya itu di situ. Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku akan menyelamatkan orang kekasih, orang yang aku kasihi. Tidak aku biarkan mereka kemudian akan terkena apapun.
tidak ada ular, tidak ada kemudian naga, tidak ada apapun yang akan mencelakainya. Aku akan menjaga di setiap jalannya. Jadi Yesus akan berlaku seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin dibiarkan menderita. Manusia akan berkata, waduh kasihan Yesus, dia akan dibunuh, dia akan disalib. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Aku akan mengutus malaikatku dan akan menantang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang terjadi, saudara bro admin. Jadi ketika Anda menyamakan ajaran Paulus dan ajaran Yesus, Yesusnya berkata yang disalib itu adalah anak manusia, dan kemudian dia adalah yang mengalami penderitaan, sedangkan Paulus mengatakan yang mengalami penderitaan itu adalah Kristus. Itu sudah betul. Sepadannya itu di situ. Bahwa Yesus mengatakan anak manusia, bahwa yang menanggung dosa-dosa orang Kristen itu adalah yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah hampir asar ini. Lagian saya mau ke proyek dulu sebentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi khususnya kepada generasi Islam berikutnya. Demikian, selanjutnya diserahkan kepada hostnya dan bro admin. Siap, Bang Zuma kalau mau Iya, Dinda, silakan. kita tutup aja dulu. Nggak apa-apa, nanti malam lagi kita lanjut. Mungkin bro admin ada yang ingin disampaikan. Oh iya, silakan Bang admin. Ya. Mungkin saya sedikit saya garis bawahi di sini bahwa yang disebut anak manusia itu ya Yesus sendiri. Seperti Bang Zuma menggunakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk membuktikan Yesus itu bukan anak manusia yang dimaksud. Saya juga menggunakan Alkitab yang sama. Kalau kita baca di Markus 14 di nomor 61-62, ini peristiwanya Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, dia ditanya, imam besar itu bertanya kepada Yesus, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi tentang anak manusia ya itu memang yang dimaksud Yesus sendiri, dan banyak nubuatan tentang apa yang akan terjadi oleh anak manusia. Misalnya dianiaya dan wafat, ya hanya Yesus sendiri yang mengalami itu. Jadi bukan tokoh lain atau mungkin yang diserupakan begitu. Karena kita membahasnya Alkitab, tidak sekalipun Alkitab bercerita tentang Yesus yang lain atau Yesus yang digantikan orang lain, maka cerita mengenai Yesus digantikan orang lain itu datang dari luar Alkitab. Bukan murni dari Alkitab Perjanjian Baru atau mungkin suratnya Paulus juga, itu datang dari luar. Kalau kita orang Kristen ya kita ikut apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Dan lagi Yesus juga mengajarkan bahwa Bapa mengasihi Yesus, betul. Kenapa? Kata Yesus, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, jadi begitu tentang anak manusia, ya ini Yesus sendiri. Dan satu lagi, sebenarnya memang fokusnya pengajaran Kristen itu bukan tentang teologi sih, bukan tentang Trinitas atau Tritunggal ya, tapi tentang penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus. Tentang yang disebut Bang Zuma tadi, penolakan Petrus ya, dan dikatakan iblis, itu kan sama dengan orang-orang yang waktu itu mau mencelakai Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu karena engkau hendak membeen aku, dikatakan begitu. Nah, di situ ada dua tokoh, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah orang yang ingin mencelakai Yesus karena kebencian. Dan satu lagi adalah para murid yang tidak menginginkan hal itu, tetapi menerima apa yang dilakukan oleh para orang jahat itu kepada Yesus. Nah,
orang Kristen berada di bagian para murid. Kita tidak menginginkan Yesus itu wafat atau menderita, tapi kita menerima apa yang diperbuat orang jahat itu kepada Yesus. Begitu. Terima kasih. Iya, Bang Zuma masih monitor? Ya, saya tanggapi yang Matius 26 ini. Yesus itu memang anak manusia, betul. Yudas juga anak manusia, betul. Sama-sama anak manusia, tapi konteksnya berbeda. Ketika kemudian Yesus ini ditanya, apakah engkau Mesias, anak Elohim atau bukan? Kemudian Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini kalau saya menjelaskan, yang berkata ini bukan Yesus, anak Maria, bukan. Orang yang ditangkap, yang dikira anak manusia ini sedang menjelaskan Yesus yang adalah anak manusia. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Tetapi ini, yang diam ini bukan Yesus. Lalu kata imam kepala itu kepadanya, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Elohim atau tidak? Jawab oknum tersebut, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia yang mana itu? Anak manusia yang sedang dihakimi atau anak manusia yang lain? Anak manusia yang dimaksud, yang diadili ini sudah ada. Dia sudah duduk di atas sono. Yang kau tangkap ini, yang kau adili ini bukan lagi dia. Dia adalah anak manusia yang kamu maksud itu sudah di sono, nah, sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang nanti di atas awan-awan di langit. Yang kau adili ini juga anak manusia, tapi bukan yang sudah duduk di sebelah kanan. Tolong belajar dengan baik. Ketika Yesus ini sudah terangkat ke langit, yang menggantikannya itu ditangkap, dia menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi. Tuh, dia mengatakan akan tetapi. Harusnya kalau yang dimaksud Yesus adalah Yesus yang disalib, yang diadili ini adalah Yesus sendiri, tidak ada akan tetapi di situ. Dia akan mengatakan, engkau telah mengatakannya, memang betul, akulah Mesias itu. Tetapi setelah ini aku akan terangkat ke langit dan akan duduk di samping kanan yang maha tinggi. Setelah ini. Tapi dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, sekarang kamu akan melihat anak manusia. Sekarang, mulai detik ini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Mana? Loh, kok anak manusia masih di sini? Bahkan masih nanti digantung di atas salib. Berarti yang digantung ini bukan saya, bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Sekarang juga, mulai sekarang ini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan maha kuasa. Ketika oknum ini berbicara, apakah dia sudah duduk di atas langit, di sebelah kanan? Tidak. Apakah sudah ada yang duduk? Ada. Siapa? Ya oknum yang bukan yang sedang berbicara itu, tapi anak manusia yang lain. Sekarang juga kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Sekarang juga. Sedangkan dia sementara duduk di kursi pesakitan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa hakim itu adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang duduk di sebelah kirinya orang yang ditanya ini? Tidak, bukan? Berarti yang diadili, yang sedang ditanya ini bukanlah Yesus, tapi juga anak manusia, yaitu Yudas. Yang dimaksud anak manusia di sini, yang ada sekarang duduk di sebelah kanan Bapa ketika kemudian yang ini diadili, itu adalah Yesus anak Maria. Belajar di Bible baik-baik.
Anda akan sampai kepada ajaran Yesus kalau Anda mempelajari tinta merah ini dengan sangat-sangat sederhana, hanya dengan pola akal. Jauhkan doktrin dan dogma. Ingat itu. Sekarang juga kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bohong. Apakah Yesus pembohong? Bukan pembohong. Berarti yang sedang berbicara ini menerangkan kalau Yesus itu sudah berada di atas langit, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Sedangkan yang ditanya ini adalah orang yang menggantikan beliau. Kenapa saya mengatakan Yesus itu tidak pembohong? Saya kasih data kepada saudara. Apa kata Yesus kemudian di dalam kitab saudara yang jelas tertulis di dalam kitab Yohanes 12 nomor 40, nomor 30. Apa kata beliau? Dia mengatakan begini. Sekarang juga engkau akan melihat, apa dia mengatakan? Bahwasanya dunia ini akan dihakimi. Sebab kuasa dunia akan datang, penguasa dunia akan datang, dan sedikit pun dia tidak akan berkuasa atas diriku. Itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Silakan kita baca rame-rame ya teman-teman. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi bukan lagi Yesus yang berkata-kata kemudian kepada muridnya pada saat dia diadili, pada saat dia, itu bukan dia lagi, tetapi oknum lain. Begitu juga diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 30. Yesus pun nomor 31, Yesus pun mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi jelas Yesus itu tidak pernah ditangkap yang asli ya. Makanya dikatakan anak manusia, karena memang Yudas anak manusia. Ketika Anda membawa ke dalam Matius 26, justru disitulah kuncinya. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi yang duduk di depan kamu ini bukanlah Mesias, tetapi pengganti dari Mesias. Saya kira begitu, saudara bro admin. Mungkin bisa kita lanjut besok atau lusa atau sebentar malam. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita renungkan dan menjadi edukasi kepada kita. Tidak ada pemaksaan. Ini penjelasan saya berdasarkan dalil, uraian saya berdasarkan tafsir saya. Kemudian bro admin juga demikian adanya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.